Pekerjaan-pekerjaan berikut ini memang memiliki gaji yang tinggi, tetapi gaji yang tinggi bukan berarti tanpa risiko yang tinggi. Bahkan beberapa pekerjaan, ada pekerjaan yang harus dilakukan terus-menerus sepanjang tahun tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, geng? Saya Alfian. Di edisi weekend kali ini kita akan membahas tentang 5 pekerjaan berbahaya versi perahu sejarah. Di antara pekerjaan-pekerjaan ini tentunya semuanya mempertaruhkan nyawa, walaupun memiliki gaji yang luar biasa. Apa saja pekerjaan itu, geng? Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Let's go! Pekerjaan sebagai pembersih kaca di gedung-gedung tinggi tentu memiliki resiko besar. Meskipun pekerjaan yang dilakukan kelihatan cukup mudah, tapi para pembersih kaca ini harus berhadapan dengan resiko jatuh dari ketinggian. Risiko ini cukup besar mengingat mereka hanya bergantung pada seutas tali untuk bergantung. Gedung pencakar langit paling tinggi di dunia hingga saat ini, Burj Khalifa di Dubai, juga memiliki pekerjaan yang bertugas membersihkan kaca bagian luar gedung tersebut. Dengan tinggi mencapai 828 meter, Burj Khalifa memiliki 162 lantai. Menurut Window Cleaning Forum, perusahaan yang bertugas untuk perawatan gedung ini. Para petugas yang bertugas membersihkan kaca gedung pencakar langit ini akan berhenti bekerja jika kecepatan anginnya melebihi 12 knot atau sekitar 14 mil per jam. Sebab, pekerjaan akan menjadi jauh lebih beresiko ketika hari berangin kencang. Dengan risiko yang tinggi, gaji para pembersih kaca untuk Burj Khalifa ternyata memang cukup besar. Menilai minimnya kualifikasi yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan ini. Untuk menjadi seorang pembersih kaca, tidak dibutuhkan kualifikasi pendidikan. Dalam 1 tahun, seorang pembersih kaca mendapatkan upah sebesar $50.000 atau sekitar 710 juta rupiah. Itu artinya, setiap orang mendapat gaji sekitar 60 juta rupiah per bulan. Tim pembersih yang terdiri dari 36 orang pemberani ini harus bekerja setiap hari sepanjang tahun. Luasnya ukuran dan jumlah kaca yang menyelimuti Burj Khalifa menyebabkan proses pembersihan memakan waktu 3 hingga 4 bulan. Gedung ini pun harus dibersihkan 3 hingga 4 kali dalam 1 tahun. Dilansir dari Sid Martin Bio, gedung tertinggi di dunia ini memiliki total 24.348 jendela yang menutupi 120.000 meter persegi dinding luar gedung tersebut. Selain memperkerjakan 1 tim pembersih kaca, perusahaan yang menangani perawatan gedung ini diketahui juga memasang alat canggih senilai 5 juta pound sterling untuk membantu memudahkan pekerja tim pembersih kaca. Hal ini dilakukan agar Burj Khalifa dapat selalu terawat. Mendengar kata damkar, tentu sudah tidak asing bukan? Petugas pemadam kebakaran atau damkar adalah individu yang telah dilatih dan dipekerjakan untuk melindungi nyawa serta harta benda dari bahaya kebakaran. Mereka adalah pahlawan yang bekerja sama dalam tim untuk merespon situasi darurat yang melibatkan kebakaran, penyelamatan, bencana alam, dan kejadian lainnya yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Petugas damkar bekerja dalam tim yang terlatih karena harus bekerja di bawah tekanan ekstrim. Dalam bekerja, petugas damkar dilengkapi dengan peralatan pelindung diri agar aman saat beroperasi di dekat api. Bukan hanya memadamkan api saat terjadinya kebakaran, para damkar ini juga punya tugas lain seperti menyelamatkan hewan atau manusia, menyelamatkan manusia yang mau bundir, menangkap hewan berbahaya yang masuk ke lingkungan rumah, serta banyak lagi hal-hal yang harus bisa dikerjakan oleh damkar ini. Tapi dengan pekerjaan yang mengharuskan mereka serba bisa ini, dan tentunya mempertaruhkan nyawa juga,
Saya rasa tak sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan. Para damkar di Indonesia ini digaji dengan nominal 2 juta hingga 4 juta per bulan. Mungkin ini berbeda di berbagai daerah di Indonesia. Kalau di luar negeri, dari 10 negara teratas yang memberikan gaji tertinggi pada damkar ini adalah Swiss. Mereka memberi gaji para damkar ini sekitar 1,5 miliar rupiah lebih setahunnya, atau sekitar 125 juta per bulan. Itu kan kalau di Eropa. Nah, kalau di Asia sendiri, gaji tertinggi untuk damkar ada di Australia, yang memberikan gaji kepada damkar mereka sebesar 740 juta rupiah setahunnya, atau sekitar 61 juta rupiah lebih per bulannya. Jauh banget ya, geng, selisih gajinya. Tapi kalau dilihat dari resikonya, sepertinya tidak terlalu berbeda dengan di Indonesia ya, geng. Betul nggak, geng? Kalau kalian ada yang bekerja sebagai damkar, coba share gaji damkar di Indonesia ini di kolom komentar, geng. Di Jepang, ada sebuah profesi dengan tingkat risiko sangat tinggi, yaitu menjadi pekerja nuklir. Profesi ini sangat berbahaya karena mengharuskan pekerjanya untuk tinggal dan selalu siaga memperbaiki reaktor nuklir. Bekerja di sebuah reaktor nuklir memiliki tingkat bahaya yang sangat besar. Terpapar radiasi akibat reaksi nuklir secara terus-menerus bisa menyebabkan cacat seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian. Meskipun begitu, bayaran yang diberikan untuk profesi ini juga tidak tanggung-tanggung. Perusahaan PLTN di Jepang menawarkan gaji hingga 100.000 yen Jepang atau sekitar 10 juta rupiah per harinya. Tapi dengan gaji sebesar itu, resikonya juga sangat besar. Salah sedikit saja kematian bisa menghampiri sang pekerja. Terlebih lagi, jika ada pekerja yang lalai akan K3, itu udah pasti bahayanya sekali untuk pekerja itu. Belum lagi faktor alam, seperti terjadi gempa dan tsunami. Seperti yang terjadi di Fukushima Daiichi pada tahun 2011 lalu, yang terjadi akibat adanya gempa dan tsunami, seperti dilaporkan Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sesuai dengan standar keselamatan yang diberlakukan secara internasional, setiap PLTN harus dilengkapi dengan generator listrik cadangan. Generator ini berfungsi terutama untuk menjalankan pompa pendingin yang diperlukan untuk mengalirkan air pendingin sehingga teras reaktor menjadi dingin. Pada awalnya, semuanya berjalan sesuai dengan sistem yang dirancang. Begitu reaktor secara otomatis shutdown, maka secara otomatis pula generator cadangan tadi berfungsi untuk menggerakkan pompa pendingin. Hampir 1 jam, generator tersebut berfungsi dan kemudian datanglah tsunami, sehingga mengakibatkan generator tidak berfungsi lagi. Akibatnya, teras reaktor masih belum dapat didinginkan dengan baik, sehingga uap air dan hidrogen yang dihasilkan dilepaskan dengan resiko hidrogen eksplosif yang mengakibatkan pengungkungan reaktor tidak tahan dan terjadilah ledakan. Dari sekian banyak pekerjaan di kawasan laut, profesi tukang las di bawah laut menjadi sorotan. Hal itu karena gajinya yang terbilang menggiurkan. Namun, untuk menjadi tukang las bawah laut, seseorang harus memenuhi kualifikasi khusus. Misalnya, memiliki keahlian menyelam dan mengelas. Gaji tukang las bawah laut pada industri arsitektur, teknik, dan layanan sejenisnya memiliki kisaran hingga $34,30 per jamnya, atau sekitar 535.000 per jam. Dengan begitu, tukang las di industri tersebut akan mendapatkan gaji sekitar $70.570 atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Dan untuk tukang las bawah laut juga bekerja di industri teknik sipil dan teknik berat lainnya. Untuk gaji tukang las bawah laut di bidang ini tidaklah jauh beda, yakni sekitar $33,39 per jam atau sekitar 521.000 rupiah, atau
$70.570 per tahun atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Selain pastinya harus ahli dalam mengelas dan menyelam, keterampilan mengelas adalah yang utama dalam profesi ini, karena resiko yang dihadapi oleh seorang welder underwater sangatlah besar, di mana ada kemungkinan kesetrum listrik dari kabel las dan tentunya ketelitian juga perlu dalam pengerjaan pengelasan karena tak seperti mengelas di daratan dengan pandangan yang cukup luas. Kalau di air, selain tekanan air, keterbatasan pandangan juga menjadi faktor kesulitan dalam pengerjaan pengelasan di dalam air. Kalian ada gak geng yang bekerja sebagai welder? Atau mungkin ada yang berprofesi sebagai underwater welder? Coba share pengalaman dan gaji kalian geng di kolom komentar. Dari namanya saja, profesi ini sudah terdengar berbahaya. Pasalnya, profesi ini berurusan dengan ranjau yang tertanam di darat, dan resiko dari profesi ini sudah bisa dibayangkan. Menurut Australian Broadcasting Corporation, ada antara 50 dan 60 negara yang masih memiliki ranjau yang terkubur di tanah, yang berpotensi membunuh siapa saja yang melewatinya. Profesi ini memiliki resiko yang tidak tanggung-tanggung. Pada tahun 2016 lalu, pembersih ranjau veteran yang memiliki 30 tahun pengalaman harus terbunuh saat sedang mencoba untuk membersihkan ranjau di Irak. Dengan resiko yang sangat tinggi ini, seorang landmine remover memiliki gaji yang cukup tinggi yaitu sekitar 4 juta per harinya. Gajinya memang menggiurkan, tapi resikonya juga bukan main-main. Seakan-akan kita harus punya nyawa lebih dari satu ya geng. Selain itu, landmine remover ini tentunya juga harus punya mental yang kuat, keberanian, dan tentu keahlian dalam menjinakkan ranjau darat tentunya. Gimana geng? Kalian ada yang tertarik dengan profesi berbahaya dengan gaji yang luar biasa ini? Coba tulis di kolom komentar geng. Selain 5 profesi tadi, tentunya masih ada banyak profesi berbahaya tapi bergaji tinggi. Salah satunya yang pernah kita bahas geng, yaitu nelayan kepiting Alaska dan pemerah bisa ular yang dilakukan oleh Bill Hess. Dan ada juga profesi lain seperti wartawan perang, tower climber, ahli gunung, dan lain-lainnya geng. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Bye!